rakyat Indonesia itu tahu apa misi gombolan yang sebenarnya. Ngomong asal jeplak, menuduh Presiden Prabowo melampaui kewenangan. Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Wong Solo Official, channel yang membahas tentang situasi perpolitikan di Indonesia terkini. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang isu kereta cepat WUS yang akhir-akhir ini santer dibicarakan. Nah, ini menjadi gorengan politik ya untuk menyerang seseorang, yaitu menyerang Pak Jokowi. Karena kereta WUS itu dibangun di era Pak Jokowi. Mereka menyerang dengan berbagai isu ya, mulai dari utang, korupsi dan lain-lain. Nah, pada saat rame-ramenya tentang kereta WUS, Pak Prabowo datang dan bilang kalau kereta WUS menjadi tanggung jawabnya sebagai presiden. Nah, mereka yang menyerang Pak Jokowi kepanasan. Wah, itu pakai uang rakyat. Nanti kami yang membayar. Pak Prabowo sih gampang saja ngomong gitu, tapi nanti saya dan anak cucu yang membayar. Belum tentu juga mau yang keluar-keluar itu membayar pajak. enggak ya. Nah, ini akan saya spill video dari Pak Prabowo dan juga para netizen ya yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai kereta WUS ya dengan akal sehat, bukan emosi. Kalau kereta WUS ya, masalah kereta WUS sudah masuk ranah politik ya, apalagi untuk saling menyerang, udah logika udah nggak bisa berpikir dengan jernih. Oke, untuk video pertama itu akan saya sampaikan dari pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kereta WUS akan menjadi tanggung jawab dia selaku presiden ya. Nah, ini dia videonya. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. WUS itu semua public transport di seluruh dunia Prabowo itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung Pak Jokowi manfaat enggak untuk rakyat di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya, itu tadi pernyataan dari Pak Prabowo yang sangat luar biasa. Negara bertanggung jawab terhadap kereta WUS karena itu memang aset negara ya. Jadi negara bertanggung jawab terhadap pembangunan ya, ataupun utang-utang yang diakibatkan dari pembangunan kereta cepat WUS tersebut. Memang kalau tidak diselesaikan ini akan memalukan negara Indonesia ya. Kereta sudah terbangun tapi tidak bisa membayarkan, negara malu. Akhirnya Pak Prabowo ya sebagai politikus yang sangat luar biasa hebatnya menyatakan bahwa Pak Prabowo akan tanggung jawab. Nah, ini akan menyengat para pembenci Jokowi. Nah, untuk memberi pemahaman mengenai kereta WUS ya, tentang pembangunannya, tentang pembiayaannya, kita ikuti penjelasan dari netizen yang mempunyai akal sehat berikut ini. WUS terlepas dari persoalan yang melatar belakanginya, yang pasti Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan proyek kereta cepat ini tetap lanjut, tidak berhenti Jakarta-Bandung saja. Beliau ingin jalurnya diteruskan hingga ke Surabaya, bahkan ke Banyuwangi. Kenapa? Karena beliau sadar yang dibangun bukan sekedar transportasi, tapi urat nadi ekonomi baru yang menghubungkan pusat produksi, pusat wisata, pusat industri, kawasan pelabuhan, dan kantong-kantong ekonomi rakyat sepanjang Pulau Jawa. Itu visi besar, membangun konektivitas, mempercepat distribusi, memangkas biaya logistik, menarik investasi, dan membuka jutaan lapangan kerja dari ujung barat sampai ujung timur. Tapi proyek WUS ini kan masih bermasalah, Bang. Utangnya bisa jadi beban rakyat sampai 60 tahun ke depan. Anak cucu kita yang menanggung. Ini logika yang mentah, logika yang salah kaprah. Jangan menyamakan utang negara dengan utang pribadi, seolah-olah APBN itu dompet rakyat yang diambil lalu dikuras. Utang infrastruktur tidak dibayar dari dompet rakyat, tapi dibayar dari ekonomi yang tumbuh karena infrastruktur itu ada.
Ketika mobilitas naik, wisata meluas, kawasan industri hidup, logistik jadi cepat dan murah, bisnis baru bertumbuh, pendapatan negara ikut naik. Itu yang membayar, bukan rakyat secara langsung. Dan yang paling penting, lihat aspek sosialnya, pelayanan publiknya. Kalau mau ikuti logika kalian, jangan dibangun karena akan jadi utang, ya maka Jepang tidak akan pernah punya Shinkansen, Cina tidak akan pernah punya HSR, Perancis tidak akan pernah punya TGV. Semua negara maju membangun konektivitas skala besar, dan mereka maju karena berani, bukan karena takut gagal. Kenapa? Karena WUS bermasalah. Ya wajar, setiap proyek besar punya tantangan. Yang salah bukan proyeknya, yang salah adalah oknum yang mengambil keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri dari proyek tersebut. Kalaupun itu ada, harus dibuktikan secara hukum. Yang salah adalah ketika pemimpin lari dari tanggung jawab. Dan disinilah bedanya. Pak Prabowo maju dan berkata, gak usah ribut-ribut, gak ada masalah, saya yang bertanggung jawab. Ayo loh. Itu sikap pemimpin, bukan penonton. Jadi ketika ada yang bilang keputusan ini salah, jawabannya sederhana. Lebih berbahaya bagi rakyat jika negara berhenti membangun daripada jika negara berutang untuk membangun. Proyek ini bukan beban, tapi pintu masa depan. Rakyat tidak menanggung hutang, rakyat menikmati hasilnya. Konektivitas, peluang usaha, pekerjaan, pertumbuhan. Visi ini bukan soal hari ini soal Indonesia puluhan tahun ke depan. Dan kita tidak akan maju jika setiap langkah besar selalu ditarik mundur oleh ketakutan kecil. Thank you. Prabowo skak mati para pembenci Jokowi dengan berbagai isu, khususnya yang boleh dikatakan terbaru adalah mengenai kereta cepat WUS. Sampai-sampai Purbaya pun ikut nyindir-nyindir Jokowi. Parah. Mungkin dia penasaran, kenapa dulu kok saya tidak diangkat sama Jokowi ya? Saya kan orang pinter, tapi Jokowi kok tidak melibatkan saya. Nah, giliran sekarang dilibatkan oleh Pak Prabowo, nggak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan pula. Mulai nyindir-nyindir Jokowi. Nah, tapi sekarang sudah di skak mati sama Prabowo. Tentu terkait dengan siapapun juga yang mau coba-coba mengusik Jokowi. Prabowo itu tidak lupa diri. Prabowo sadar persis bahwa dukungan Jokowi sangat penting bagi dia sampai hari ini untuk menjalankan pemerintahan yang aman, yang bagus. Dan bukan cuma karena dukungan Jokowi, tapi Prabowo melihat apa yang dikerjakan oleh Jokowi selama ini benar-benar untuk membangun bangsa, bukan mikirin diri sendiri. Dan bahkan dia tidak menggunakan kekuasaan dia sebagai presiden kala itu untuk menghajar orang-orang yang berseberangan secara politik. Walaupun Jokowi memang punya strategi tersendiri yang sangat jitu. Makanya Pak Prabowo bilang, kalau mau berpolitik itu belajar dari orang Solo, orang Jawa Solo. Jadi kalau mau naik ya belajar, jangan nyinyir. Nah, jadi sudah selesai kan? Pak Prabowo mengatakan, WUS, saya yang tanggung jawab. Prabowo sependapat dengan pemikiran Jokowi bahwa yang namanya transportasi publik itu tidak berkaitan dengan untung rugi, tapi kemanfaatan. Bahkan ada nilai ekonomi juga, tapi jangka panjang. Karena banyak sektor yang juga dipengaruhi kemudian untuk makin maju dengan adanya infrastruktur transportasi secara khusus, supaya bisnisnya lancar, dagangnya lancar, kan gitu. Jadi jangan sok tahu. Tapi saya kira kayak seperti Purbaya itu bukan sok tahu ya, tapi saya juga melihat ini ada unsur kepentingan. Jangan-jangan pengen jadi presiden. Jadi belajarlah dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Oke, salam Indonesia waras. Katanya proyek Bush ada markup dan korup. Lah bro, itu kerjasama internasional, bukan tender lokal. Tiap ada proyek besar, ujung-ujungnya selalu sama. Markup, korup, proyek gagal. Dan sekarang, giliran kereta cepat Wush yang jadi sasaran. Tapi pertanyaannya, emang bener ada korupsi? Atau cuma kita yang males mikir? Nih, denger ya. Ini proyek internasional, duitnya bukan dari APBN langsung, tapi dari China Development Bank atau CDB. Dan yang cairin duit bukan pejabat, tapi bank luar negeri lewat sistem audit berlapis. Jadi kalau mau nyolong, lo harus ngagok 3 negara, 2 bank, sama 1 auditor independen dulu. Kuat bos. Duit Bush, mayoritas pinjaman dari CDB, dikasih bukan ke pemerintah, tapi ke perusahaan gabungan, KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina.
Isinya, BUMN Indonesia kayak KAI, Wijaya Karya, PT PN 8, plus China Railway International Co. Limited. Dana dicairin cuma kalau progres fisik terverifikasi lapangan. Kalau tiang belum berdiri, duit nggak keluar. Jadi markup di kertas nggak bisa lewat, kecuali lu pesulap. Nah, ini bagian paling nyebelin buat yang pengen nyolong. Auditnya tumpuk-tumpuk. Ada BPK dan BPKP dari Indonesia. Ada Ernst Young dan PricewaterhouseCoopers yang ditunjuk buat audit independen lintas negara. Ditambah audit dari CDB, Kementerian BUMN, Kemenhub, dan konsorsium KCIC. Jadi kalau markup bisa lolos dari segitu banyak mata, mending buka sekolah sulap aja, bukan proyek kereta. Nah, ini yang orang sering lupa. Wush punya TKDN tinggi, artinya banyak material dari dalam negeri. Dan semua vendor lokal wajib lolos sertifikasi ETKDN dari Kementerian Perindustrian. Mau naikin harga semen 2 kali lipat, ketahuan dari sistem. Mau ngakalin faktur baja, auditnya nempel kayak GPS. Karena tiap transaksi punya jejak digital dan bukti rantai pasok. Jadi markup lewat vendor, sulit bro. Sekarang ngomongin partnernya, China. Negara ini zero tolerance terhadap korupsi. Pejabat BUMN yang ketahuan main proyek bisa dihukum mati. Jadi kalau perusahaan China main kotor di proyek lintas negara kayak Wush, bukan cuma proyeknya gagal, tapi karirnya tamat, reputasi negaranya juga jeblok. Dan jangan lupa, kereta cepat ini adalah flagship BRI atau Belt and Road Initiative. Kalau proyek ini sampai busuk, negara lain nggak bakal mau kerja sama lagi. Makanya, mereka justru lebih takut gagal daripada nggak dapat untung. Nah, yang bikin heboh, biaya naik dari USD 6 miliar ke 7,3 miliar. Terus langsung divonis, markup, korup. Padahal kenaikan itu ada alasannya. Terasa diubah karena tanah rawan longsor, desain terowongan dan jembatan diperkuat, pandemi bikin logistik dan bahan konstruksi melonjak. Dan penjelasan lengkapnya ada di video sebelumnya. Silahkan lihat. Jadi bukan berarti proyek ini suci dari masalah, tapi ruang buat maling tuh kecil banget. Karena tiap rupiah, baut, dan meter rel diawasi lintas negara. Mau markup, harus bohong ke Indonesia, ke China, dan ke lembaga audit internasional sekaligus. Itu bukan korupsi, itu bunuh diri. Jadi gini, kerjasama internasional kayak Wush itu nggak bisa main-main. Ini bagian dari proyek strategis global China yang juga dipakai di Thailand, Laos, Kenya, dan Ethiopia. Kalau beneran ada indikasi markup dan korupsi, negara lain nggak bakal mau kerjasama sama China. Karena proyek ini bukan cuma soal rel dan kereta, tapi soal kepercayaan antar negara. Dan video-video tadi, para penyerang Jokowi ya, itu bisa tersadarkan mengenai masalah kereta Wush ya. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu hubungannya bestie banget. Kalian tidak akan pernah bisa memisahkan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya. Kalian tidak akan pernah bisa. Karena persahabatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu didasarkan hati yang tulus ikhlas ya, yang tulus ikhlas. Tidak akan ada kebencian yang bisa memisahkan mereka. Itu catat ya bagi para pembenci Jokowi yang berusaha memecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Catat itu. Kalian tidak akan pernah bisa memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi.